Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman industrialis. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang digital marketing ini, begitu ya. Kita akan masuk ke modul 4 atau di chapter 4, yaitu tentang proses pengambilan keputusan konsumen. Jadi bagaimana sebetulnya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum dia mengambil keputusan untuk membeli. Ya. Nah, pengetahuan tentang tahapan-tahapan dari proses pengambilan keputusan oleh konsumen ini penting kita pahami supaya apa? Supaya kita dalam melakukan program-program marketing itu akan memenuhi sasaran sehingga pada akhirnya nanti kita bisa bisa kita bisa membuat konsumen untuk membeli produk kita, tetapi dengan tetap mereka merasa terpuaskan. Ya. Ingat di modul 3 bahwa tujuan dari manajemen marketing ini adalah kita ingin memenuhi kebutuhan konsumen, ingin membantu menyelesaikan problem-problem yang dimiliki oleh konsumen melalui produk kita, sehingga mereka dapat memecahkan problemnya dan mereka merasa terpuaskan. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi bagaimana sebetulnya proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen ini? Ya. Nah, ada beberapa hal dari tujuan pembelajaran di modul 4 ini. Jadi kita akan bagi dalam 2 sesi modul 4 ini, gitu ya. Di modul 4A dan di modul nanti di 4B. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, seperti saya sampaikan tadi, kita mampu menjelaskan mengapa seorang manajer marketing itu perlu memahami perilaku konsumen atau consumer behavior. Yang kedua, kita akan coba menganalisis komponen-komponen yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan, menjelaskan proses evaluasi konsumen setelah mereka melakukan pembelian. Itu adalah tujuan pembelajaran yang ketiga. Yang keempat adalah kita bisa mengidentifikasi tipologi dari pengambilan keputusan membeli, ya, membeli oleh konsumen, dan mendiskusikan keterlibatan konsumen dalam pengambilan keputusan itu. Tadi seperti saya sampaikan, perlu kita memahami tahapan-tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum mereka mengambil keputusan untuk membeli. Ya. Yang kelima adalah mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor kultural yang mempengaruhi keputusan membeli oleh konsumen. Jadi kita akan perhatikan nanti ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Ada faktor kultur ya. Ada faktor sosial yang nomor 6, kemudian ada faktor-faktor individual nomor 7, dan juga ada faktor-faktor psychological. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana faktor-faktor itu mempengaruhi seorang konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli, gitu ya. Bisa dia membeli atau tidak membeli, tapi tentu saja kita seorang marketer akan mengarahkannya kepada keputusan membeli, gitu. Oke. Nah, yang pertama perlu kita pahami adalah tentang perilaku dari konsumen atau consumer behavior. Apa itu consumer behavior? Gitu ya. Becker menuliskannya sebagai suatu proses seorang konsumen mengambil keputusan untuk membeli. Ya. Kemudian sesudah membeli, apakah dia memutuskan untuk menggunakan atau membuang produk atau jasa yang dia beli. Ya. Kemudian juga di dalamnya tentu saja termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan itu. Nah, itu disebut sebagai consumer behavior. Jadi sekali lagi adalah suatu proses seorang konsumen mengambil keputusan untuk membeli, kemudian sesudah membeli dia mengambil keputusan apakah akan menggunakan produk itu atau dia akan membuangnya, gitu ya, dari produk atau jasa yang dibeli. Ya, tentu saja ini akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sebelum keputusan itu diambil oleh konsumen. Nah, ini yang kita sebut sebagai consumer behavior. Sebagai seorang marketer ataupun digital marketer, kita harus memahami perilaku konsumen ini. Ya. Nah, ada 5 tahap. Ya, ada 5 tahap yang dilalui oleh seorang konsumen dalam dia mengambil keputusan apakah akan membeli satu produk atau jasa yang ditawarkan atau tidak. Nah, apa saja tahapan-tahapan itu? Nah, biasanya tahapan-tahapan ini dipengaruhi oleh faktor kultur atau budaya dari seorang konsumennya sendiri, kemudian faktor sosial, faktor individual, serta faktor psychological dari konsumennya. Nah, tahapannya apa saja? Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah mengenali kebutuhan.
ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua mencari informasi, yang ketiga adalah mengevaluasi alternatif, yang keempat baru dia melakukan pembelian. Dan sesudah melakukan pembelian masih ada yang namanya post purchase behavior. Tadi apakah barang yang sudah dibelinya itu akan dia pergunakan atau tidak, atau akan dibuang, atau ada keputusan-keputusan yang lain. Jadi ini adalah 5 tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum dia memutuskan untuk membeli satu produk, gitu ya. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kita akan cek satu-satu. Yang pertama adalah mengenali kebutuhan atau need, gitu ya. Nanti kita akan bedakan antara need dan wants. Jadi kalau need itu adalah kebutuhan suatu produk yang memang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Jadi ada gap antara kondisi aktual dengan keinginan, itu disebut sebagai sebuah kebutuhan. Taruh misalnya ada seseorang atau Anda belajar sekarang secara online, gitu ya. Dengan belajar secara online, maka ada kebutuhan untuk misalnya untuk device-nya, apakah itu laptop, apakah itu handphone, kemudian ada kebutuhan untuk pulsanya, gitu ya. Nah, itu adalah sebuah kebutuhan. Tapi kalau Anda punya laptop misalnya i3, kemudian Anda ingin i7, gitu ya. Nah, itu sudah bukan kebutuhan lagi, tetapi itu adalah sebuah keinginan. Jadi nanti kita akan bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ini perlu kita pahami supaya kita nanti mudah dalam mendeliver informasi kepada konsumen. Apakah nanti dia akan membeli produk kita atau tidak, itu sesuai dengan apakah dia membutuhkannya ataukah dia menginginkannya. Ya, seperti itu. Nah, seorang proses-proses marketing itu akan membantu para konsumen, gitu ya, dalam memahami kondisi aktual dia saat ini dengan kondisi ideal yang dia butuhkan. Ya, ini yang kita sebut sebagai mengenali kebutuhan. Nah, untuk memberikan edukasi tentang pengenalan kebutuhan ini, maka seorang konsumen biasanya dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah stimulasi internal dari dalam dirinya sendiri, dan juga stimulasi eksternal. Nah, kita sebagai seorang marketer harus bisa memahami ini. Ya, tentu kita nanti akan banyak bermain dalam atau akan banyak menginvolve dalam stimulasi eksternal, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan stimulus atau stimulasi, gitu ya? Nah, stimulus adalah sesuatu yang diciptakan atau sesuatu yang terjadi dan sesuatu itu berdampak pada panca indera dari konsumen. Mungkin apa yang dilihat, apa yang dicium, apa yang dirasakan, apa yang disentuh, apa yang didengar, begitu ya, tentang sesuatu. Nah, ini kita sebut sebagai stimulus. Ya, misalnya saya ambil contoh, seringkali kita melakukan pembelanjaan offline, begitu ya, di supermarket. Pada saat kita ketemu sudah akan membayar di kasir, kita melihat produk dekat kasir itu menarik, gitu ya, menarik pada aspek pandangan kita, sehingga kita melakukan proses pembelian yang disebut sebagai impulsive buying. Kita tidak berencana membeli barang itu, tetapi begitu kita mau bayar, kita lihat ada di kasir, pandangan kita terpengaruh, terstimulasi untuk mengambil barang itu dan kemudian memasukkan dalam keranjang kita. Atau pada saat kita melakukan pembelanjaan online, begitu ya, saat kita melihat di marketplace ataupun di satu website produk tertentu, begitu ya, dibuat sedemikian rupa dengan sangat menarik, begitu, mempengaruhi aspek pandangan kita sehingga kita memutuskan untuk membeli barang itu. Ya, itu kita sebut sebagai stimulus. Nah, dalam digital marketing kita menggunakan tools digital ini dalam rangka kita menstimulasi aspek panca indera kita ini, aspek panca indera dari para konsumen, terutama dari aspek pandangan, gitu ya, dari aspek pandangan. Karena kalau di tools dengan proses-proses digital itu yang paling banyak berpengaruh, yang paling bisa kita pengaruhi adalah aspek pandangan. Di digital kita tidak bisa mencium bagaimana aroma dari produk itu, ya, kita juga tidak bisa merasakan, tidak pula bisa menyentuh, gitu ya. Mungkin ada faktor hearing bisa, gitu ya. Jadi yang kita pengaruhi nanti dalam marketing dengan menggunakan tools digital adalah aspek dari pandangan dan aspek dari pendengaran, sehingga merasa tergugah konsumen untuk memiliki barang yang ditawarkan. Baik, nah ini yang sangat diperlukan sebelum kita memasuki dunia digitalnya sendiri. Saya sampaikan di awal bahwa digital adalah satu tools, begitu ya, untuk
melakukan suatu proses-proses marketing. Tapi bagaimana proses marketing itu terjadi tentu harus kita pahami terlebih dahulu. Ya. Nah, tadi disampaikan di awal, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan adalah sesuatu yang memang sangat dibutuhkan karena ada aspek fungsi di situ, tetapi kalau keinginan adalah sesuatu yang sebetulnya tidak begitu dibutuhkan oleh konsumen, tetapi kalau dipenuhi keinginannya itu, maka dia akan merasa terpuaskan. Ya. Nah, kalau konsumen memiliki daya beli dan kita mampu untuk membangkitkan keinginan dari konsumen ini melalui tools digital kita, maka kemungkinan besar transaksi akan terjadi. Kenapa? Karena konsumen merasa ingin terpuaskan dengan suatu produk tertentu dan dia memiliki daya beli. Dan kita memasuk informasi melalui tools digital yang bisa menggugah atau menstimulasi tadi sight or hearing, pandangan atau pendengaran dari konsumen sehingga dia akan melakukan proses pembelian. Ya, ini yang kita sebut sebagai keinginan. Ya, jadi bedakan antara need dan wants. Ya. Nah, keinginan itu muncul, gitu ya. Keinginan konsumen itu muncul manakala bagaimana kondisinya. Menurut Baker, manakala produk yang dimiliki saat ini sudah tidak memuaskan. Ya, dia sudah punya produk, tetapi sudah tidak merasa terpuaskan oleh performanya, sehingga ingin mengganti ke produk yang lebih upgrade misalnya. Ya. Yang kedua, produk yang dimiliki saat ini sudah terlalu lama digunakan, ya, sudah out of date, sehingga dia ingin mengganti produk yang dia punya. Yang ketiga, produk yang walaupun dia sudah punya produk, konsumen sudah punya produk yang dipergunakan, tetapi dia melihat produk lain yang lebih superior dari produk yang dimiliki saat ini. Ya, maka muncul pula yang namanya keinginan. Nah, ini kita lihat pada proses transaksi gadget misalnya, ya, gadget kita masih bagus, tapi karena kita melihat ada gadget lain yang kita rasa lebih superior, maka kita punya keinginan untuk mengganti gadget kita. Nah, itu satu proses yang harus dipahami oleh kita sebagai seorang marketer. Yang kedua tadi adalah mencari informasi. Ya. Sesudah tadi di tahap yang pertama, di tahap yang pertama adalah mengenali kebutuhan. Jadi tadi ada kebutuhan, ada keinginan. Di level yang kedua adalah di stage yang kedua adalah konsumen akan mencari informasi. Nah, disinilah pentingnya tools dari digital, gitu ya, sehingga konsumen memiliki kemudahan dalam mencari satu produk-produk tertentu. Ya, peranan dari tools digital ini sangat penting di proses pencarian informasi ini. Tadi dikatakan bahwa proses mencari informasi itu ada dua, ada yang prosesnya internal, ada yang prosesnya eksternal. Proses internal itu biasanya konsumen dia merecall lagi ingatan-ingatan dia tentang satu produk tertentu, misalnya, ya, tentang satu brand-brand tertentu yang sudah terbiasa dia gunakan mungkin pada saat masih sekolah, pada saat masih di entry level pekerjaan pertama dan seterusnya. Ya. Yang kedua adalah aspek eksternal. Ya, kalau aspek eksternal ini konsumen akan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang produk yang dia butuhkan atau produk yang dia inginkan dari berbagai sumber. Dan disinilah tools digital marketing ini sangat berperan dalam rangka memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya, seefektif-efektifnya kepada konsumen. Ya, seperti itu. Saya ambil contoh misalnya, kalau dulu sebelum era digital, orang mau beli mobil second, dia cari di iklan baris di surat kabar, ya. Dia harus beli dulu surat kabarnya, dia cek satu-satu itu di iklan baris surat kabar, gitu ya. Tipenya apa, harganya berapa. Tetapi itu butuh waktu yang sangat lama, butuh effort yang besar, sehingga untuk membeli dari mulai dia ingin membeli sampai terjadi transaksi mungkin butuh waktu yang lebih lama. Tapi kalau sekarang kita lihat orang mau membeli mobil second, dia bisa lihat IG, dia bisa lihat IG-nya, gitu ya. Dia bisa lihat IG dari penjual mobil bekas, begitu ya. Bahkan masuk ke dalam gadget-gadget kita, begitu ya. Sehingga proses pencarian informasinya menjadi sangat cepat. Dengan begitu, kalau daya belinya ada, maka proses dari keinginan untuk memutuskan membeli itu menjadi bisa diperpendek. Ya. Nah, itu fungsi dari yang faktor eksternal tadi. Oke. Nah, ini kira-kira seperti ini, gitu ya, untuk pencarian informasi. Ada internal dan ada eksternal. Ya.
Nah, pencarian informasi eksternal sendiri itu biasanya konsumen akan melihat apakah produk yang dia beli itu beresiko tinggi atau beresiko rendah. Ya, semakin resikonya semakin tinggi, mungkin harganya tinggi, begitu ya, dan seterusnya, maka konsumen akan lebih banyak mencari sumber informasi tentang produk itu. Ya, jadi kita kenali apakah produk yang kita tawarkan ini termasuk dalam kelompok yang beresiko tinggi atau beresiko rendah bagi seorang calon konsumen, gitu ya. Kalau dia beresiko tinggi, berarti kita harus mempersiapkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang produk yang kita jual. Ya, seperti itu. Nah, dalam membangkitkan informasi biasanya itu yang akan dilihat adalah kelompok-kelompok brand tertentu, begitu ya, yang dikenali oleh konsumen. Ya, dia mencari informasi tentang satu brand-brand tertentu, gitu ya, sebelum keputusan membeli itu dia ambil. Ya. Kalau kita buatkan gambarnya seperti ini, jadi ada berbagai macam informasi kita masuk dalam diri konsumen, gitu ya. Kemudian dia akan mengolah, akan menganalisis informasi ini, akan memisahkan mana informasi yang relevan, mana yang tidak relevan. Dia akan coba prioritaskan, gitu ya, dari informasi yang dia kumpulkan, baru kemudian dia akan memutuskan apakah akan membeli atau tidak membeli produk yang diinginkan atau yang dibutuhkannya tadi. Ya. Nah, tugas dari seorang marketer ya, itu adalah menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya kepada calon pelanggan atau kepada calon konsumen, baik tentang fitur dari produk, tentang atribut dari produk, tentang fungsi dari produk, tentang harganya yang affordable dan lain sebagainya. Ya, kira-kira itu yang dikontribusikan oleh marketer terhadap konsumen, sehingga seorang konsumen bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan ujungnya jangan lupa bahwa konsumen setelah membeli itu tidak merasa kecewa, tetapi dia merasa terpuaskan. Dia merasa terpuaskan kenapa? Karena merasa seimbang antara rupiah yang dia keluarkan dengan value yang dia terima. Nah, kalau merasa terpuaskan seperti itu, saya sampaikan di modul 3, maka dia akan berpeluang untuk membeli kembali, repurchase, atau dia akan mengajak teman-temannya untuk membeli kembali, atau bahkan dia akan membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Ya, seperti itu. Ingat bahwa mempertahankan satu konsumen itu jauh lebih murah cost-nya daripada kita meng-hiring konsumen yang baru. Ya. Oke, setelah konsumen melakukan pembelian, itu mereka masih melakukan satu proses yang dinamakan sebagai post-purchase evaluation. Ya, jadi setelah membeli pun konsumen akan masih melakukan satu proses tertentu. Apakah dia akan menggunakan produk yang dia beli atau dia akan membuangnya, gitu ya? Apakah dia akan merasa terpuaskan atau dia merasa kecewa, gitu ya? Kalau dia merasa terpuaskan, tadi saya sampaikan ada peluang dia akan membeli kembali, mengajak teman-temannya untuk membeli atau membeli dalam jumlah yang lebih besar. Tapi kalau sebaliknya, mungkin dia akan membuang produknya, memberikan produk itu kepada orang lain, dan dia tidak akan membeli lagi produk itu, apalagi mengajak teman-temannya untuk membeli produk itu. Bahkan mungkin bisa negatif campaign, mengajak temannya untuk tidak membeli produk yang kita tawarkan, karena mereka sudah merasa kecewa. Nah, itu yang harus dihindarkan oleh seorang marketer. Ya. Nah, pada saat di post purchase ini akan ada yang namanya cognitive dissonance. Jadi ketidaksesuaian antara pengetahuan yang dia peroleh dari informasi yang dia cari tadi dengan value dari produk yang dia terima. Disitulah ada ketegangan batin yang dialami oleh konsumen, gitu ya. Ternyata tidak konsisten antara informasi yang dia kumpulkan dengan produk yang dia terima. Mungkin ini Anda akan semua pernah mengalami, begitu ya, pada saat pembelian online, di gambarnya begitu bagus, di fotonya begitu bagus, gitu ya, begitu barangnya datang ke rumah ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Ya, itu pasti Anda pernah mengalaminya. Dan jangan sampai kita sebagai marketer dalam membuat satu konten digital marketing itu membuat pengalaman yang tidak menyenangkan buat konsumen. Tapi sebaliknya membuat konsumen merasa terpuaskan. Oke, jadi ini yang disebut cognitive dissonance, itu disonansi kognitif.
konsumen akan bertanya kepada dirinya, pada dirinya sendiri, apakah keputusan untuk membeli ini adalah keputusan yang tepat, begitu ya? Apakah produk yang dia beli adalah produk yang tepat, gitu ya? Kemudian apakah nilai yang dia terima ini sepadan dengan kos yang dia keluarkan, dengan rupiah yang dia keluarkan. Nah, oleh karena itu, seorang marketer harus melakukan komunikasi yang efektif, begitu ya, selalu menyampaikan tentang penggunaan produk, tentang manfaat produk, benefitnya seperti apa, kemudian mungkin ada garansi yang ditawarkan supaya konsumen merasa tenang, ya, ada waranti dan sebagainya. Ya, itu yang fungsi dari seorang marketer. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita bahas pada chapter 4 bagian A ini, ya, bagaimana proses seorang konsumen mengambil keputusan untuk membeli atau tidak membeli produk yang kita tawarkan, ya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.